Catatan Innova Melisa. Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya memasak 3 menu. Yang pertama ayam. Ini ayamnya saya lumuri dulu dengan jeruk nipis. Terus saya siapin bumbunya. Jahe, laos, kemiri, kunyit, bawang merah, bawang putih. Jumlah masing-masing bahan saya tuliskan aja di deskripsi video ini ya teman-teman, supaya nanti gampang catatnya. Semua bumbu tadi saya halusin ya teman-teman, sampai seperti ini. Nggak perlu sampai benar-benar hancur ya. Kemudian saya tumis. Ini tujuannya supaya si bumbu lebih enak dan lebih harum. Kalau ada, pakai minyak kelapa aja teman-teman, supaya rasanya lebih enak. Terus nggak lupa masukin daun salam, garam, dan juga kaldu bubuk. Setelah harum, kita bisa ambil sebagian untuk stok bumbu. Untuk soto bisa, tempe goreng, rica juga bisa ya teman-teman. Kemudian masukin ayamnya. Kita tumis sebentar si ayam sampai agak berubah warna. Terus tambahin air. Kemudian kita rebus si ayam. Tapi rebus ayamnya jangan lama-lama, karena ini kan saya pakai ayam sayur, ayam boiler. Kalau lama-lama malahan nanti keluar kolagennya atau apa sih istilahnya ya, kaldunya, dan menghalangi bumbu masuk ke dalam. Jadi begitu panas mendidih, langsung masukin kelapa parut. Iya, ini kelapa parut, bukan kelapa diperas ya. Terus diaduk-aduk cepat aja. Terus kalau udah merata, kompornya dimatiin dan ayam tetap direndam di dalam bumbu ini. Setelah kita biarin sejam atau 2 jam, kompornya nyalain lagi, tapi ayamnya diambil aja teman-teman. Ini perlu kita asatin supaya si kelapa ini matang betul jadi tanak dan airnya berkurang sampai kayak gini. Karena nanti si bumbu ini akan kita goreng dan akan menjadi taburan dari si ayam. Kita goreng sampai kecoklatan gini ya teman-teman. Kalau udah mulai kecoklatan, langsung diangkat aja. Terus ditirisin kayak gini supaya minyaknya turun. Ini kadang-kadang pas lagi proses gini juga nambahin matang gitu loh teman-teman. Kemudian ayam tadi kita goreng secara terpisah dari si bumbu. Karena tadi si ayam belum begitu matang, pas digoreng kayak gini jadinya enak teman-teman. Tapi kalau tadi udah matang digoreng gini jadinya overcook dan alot serta kurang enak. Nah, terus ayamnya udah kecoklatan, diangkat, disajikan bareng bumbu taburan tadi. Untuk sayurnya saya masak genjer ya teman-teman. Untuk masak genjer, bahan pertama itu rebon atau udang kecil. Ini banyak di supermarket ataupun di warung-warung. Bentuknya kayak gini ya teman-teman, kecil banget. Tuh. Kemudian kita juga pakai bawang merah, bawang putih. Ini udah saya geprek, saya tumbuk kasar ya teman-teman. Terus juga laos juga udah saya memarin dan saya tumbuk. Kemudian diberi minyak. Kalau saya pakainya minyak kelapa supaya lebih enak. Semuanya ini ditumis dengan api kecil dan gak lupa diaduk-aduk supaya matanya merata dan nanti hasilnya yummy. Kita tumis sampai dia kecoklatan dan berbau harum. Setelah kecoklatan dan berbau harum, kita masukin tomat iris. Oh iya, jumlah masing-masing bahan saya tuliskan di deskripsi video ini ya teman-teman. Kalau menurut saya di masakan ini wajib ada tomatnya, supaya rasanya enak dan segar ya. Nah, setelah tomat mulai layu dan berubah warna, kita masukin air. Ini air bersih. Kemudian kita masukin garamnya dan kaldu bubuk. Kita rebus
sampai dia mendidih ya teman-teman. Kita koreksi rasa, kurang asin atau kurang apa. Kalau sudah oke, saatnya kita masukin genjer. Genjer itu ada yang bagian buah, batang, dan juga daun. Kita masukin dari yang buah dulu, supaya nanti dia bisa matang. Ini bagian buah atau bunga nih. Ini lebih lama matang soalnya teman-teman. Terus baru bagian batang, dan terakhir baru bagian daun. Kalau daun itu cepet banget matang. Kalau dimasukin dari awal dia akan jadi hancur ya teman-teman. Istilahnya itu lodrok gitu. Jadi malah gak enak kalau dimakan. Nah, terus sekarang saatnya masukin batang. Terus diaduk-aduk. Baru terakhir tuh nanti daun. Dengan urutan yang seperti ini, kita akan mendapatkan genjer yang masih segar dan enak jika dimakan. Batangnya bahkan bisa masih kriuk, daunnya juga masih kriuk. Bumbunya juga akan pas, segar karena ada tomatnya. Di daun udah saya masukin, aduk bentar aja, terus matikan kompor. Bila perlu begitu daun dimasukin, kompor langsung matiin aja, nggak apa-apa kok teman-teman. Pastiin semua daun batang itu tercelup di kuah tomat ya teman-teman. Nah, tunggu bentar, mereka akan layu dan siap dinikmatin. Ini dia hasilnya teman-teman. Rasanya itu segar, terus banyak seratnya, banyak vitaminnya, dan bantu kita dapetin tubuh yang sehat. Untuk menu ketiga, saya bikin camilan tapi juga alternatif dari lauk, dari olahan tahu. Yuk langsung aja kita buat. Kita perlu wortel 1 biji atau 2 biji, telur 2 butir, 1-2 sendok makan tumisan 2 bawang. Ini bisa disimpan di chiller tahan 2 minggu. Cara buatnya gampang banget, linknya ada di deskripsi video ini. Terus 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap, kemudian tahu 1 bungkus. Tahu itu ukurannya kan beda-beda teman-teman, tapi kurang lebih dia itu sekitar 400-500 gram ya teman-teman. Semuanya ini kita haluskan. Kali ini saya pakai chopper, tapi kalau teman-teman mau pakai alat lain juga bisa kok. Mau dicincang atau diparut atau diremas-remas juga bisa. Nah, sampai halusnya kayak gini teman-teman. Jadi benar-benar kayak bubur ya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya kita siapkan sosis. Sosisnya cukup yang sosis goreng aja. Kita potong seperti ini. Kalau nggak ada sosis, kita juga bisa pakai bakso atau pakai telur goreng atau mungkin pakai nugget yang bentuknya jari-jari gitulah teman-teman, panjang-panjang kayak jari. Kemudian telur putihnya aja. Kemudian kulit lumpia. Kita letakkan adonan tadi seperti ini ya teman-teman. Adonan tahu, di dalamnya itu sosis. Kemudian digulung seperti ini dan dilem menggunakan putih telur. Hati-hati pas bungkus supaya nggak pecah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lakukan untuk semua adonan yang ada. Sementara itu kita panaskan minyak sampai benar-benar panas. Kemudian kita masukkan lumpia tahu itu ke dalamnya. Nah, kalau lagi goreng lumpia ini, apinya jangan besar-besar ya teman-teman, sedang aja. Soalnya tahunya kan masih mentah. Nanti kalau mau diangkat, baru digedein. Supaya minyaknya tiris alias nggak banyak minyaknya di dalamnya. Kita juga perlu bolak-balik kayak gini supaya nggak gosong. Nah, kalau udah matang merata, apinya digedein, baru diangkat. Kalau apinya gede baru kita angkat, nanti kulitnya jadi kriuk dan minyaknya nggak terlalu banyak. Nah, ini kita tirisin.
Terus setelah dingin seperti ini teman-teman, saatnya dicicipin. Ini enak banget, kriuk-kriuk, apalagi kalau dikasih saus sesuai selera kita. Terima kasih ya udah nonton, semoga bisa diambil manfaatnya.